Kenapa orang kaya itu sedikit? Ini sebuah kenyataan, ini realita yang ada di negara kita. Faktanya, orang kaya itu sedikit. Kita bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Di channel YouTube ini, saya mencoba memberikan sebuah wawasan yang baru, wawasan yang berbeda tentang bagaimana pikiran itu menjadi pondasi utama dalam kehidupan. Termasuk ketika ingin menjadi hidup lebih kaya, hidup lebih sukses menggunakan pondasi itu, yaitu pikiran. Pondasi ini diberikan Tuhan kepada saya, Anda, dan kita semua, dan itu memang harus digunakan. Tapi kesalahan besarnya adalah tidak ada atau jarang yang mengajarkan bagaimana berpikir. Seolah-olah mindset itu sekedar sekian persen saja yang harus dipelajari, padahal yang namanya cara berpikir atau pola pikir itu adalah sesuatu yang harus dipegang sejak kecil, yang harus dipahami, yang harus dipelajari di setiap level pendidikan harusnya. Bukan sekedar hanya, mindsetmu harus kaya, tapi nggak tahu mindset itu apa, bagaimana mindset kaya itu, dan sebagainya. Kali ini saya ingin membuka sebuah fakta yang saya dapatkan di media sosial gitu ya, dari data LPS, ini data real, bahwa di bulan November itu jumlah orang kaya, saya kasih catatan bahwa yang punya saldo di atas 2 miliar itu 300 ribuan orang atau 300 ribuan rekening gitu ya. Kalau dilihat jumlah, mungkin Anda bilang, banyak ya, ada 300 ribu lebih gitu ya. Ya, kalau angka itu mungkin terlihat banyak, tapi sekarang kita coba bandingkan angka ini dengan jumlah penduduk Indonesia. Jadinya jauh sekali. Oke. Anda bisa bayangkan angka 362 ribu itu dengan 280-an juta penduduk Indonesia. Akhirnya muncullah sebuah angka yang hanya 0,1% saja yang punya saldo di atas 2 miliar. Oke, persentasenya sangat kecil sekali, 0,1, tidak sampai 1%. Jadi ketika kemarin ada yang komen gitu ya, apakah Musulman sudah masuk golongan 1%? Saya jawab komentarnya bahwa salah kalau 1%, di 0,1% gitu ya. Jadi ini miris kalau kita buat persentase gitu ya. Jadi kecil sekali, 0,1% penduduk Indonesia yang punya saldo di atas 2 miliar. Kalau mungkin dinaikkan lagi saldonya jadi lebih kecil lagi gitu ya. Artinya apa? Orang kaya itu sangat sedikit. Orang kaya itu minoritas. Oke, saya ulangi ya. Orang kaya itu minoritas. Orang kaya itu sedikit. Tapi saya boleh menggunakan istilah lebih keren, orang kaya itu VVIP. Very very important person. Sangat sedikit. Kalau kita ke sebuah hotel, kamar suite-nya cuma sedikit ya. Paling hanya 1 atau 2. Itu saya juga ketika saya di nginep sebuah hotel, biasanya saya ketika liburan sama keluarga, saya pasti cari yang kamar yang suite gitu ya. Nah, sedikit. Golongan orang sedikit ini punya pola yang sama. Saya ulangi ya, golongan orang sedikit ini punya pola yang sama. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya ada di banyak ekosistem, ada di banyak dunia. Saya seorang dosen juga, saya seorang masih karyawan juga, saya juga ada bisnis juga, sehingga saya berkumpul sama orang-orang yang kaya itu, saya juga berkumpul sama orang-orang yang middle, saya juga berkumpul sama orang-orang yang penghasilannya UMR juga, bahkan di bawah UMR gitu ya. Kalau Anda tahu, teman-teman dosen saya yang masih baru itu gajinya di bawah UMR ya.
ini juga miris gitu ya. Jadi saya sengaja speak up di sini bahwa gaji teman-teman dosen swasta itu yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, itu di bawah UMR. Bahkan ada yang 5 tahun itu masih di bawah UMR Surabaya. Nah, ini membuat saya sadar bahwa mindsetnya yang berbeda. Ketika saya berkumpul sama orang tuanya di sekolahnya anak saya gitu ya, di sekolah Cikal itu saya ngumpul sama para bapak-bapaknya ini, itu beda yang diomongkan. Ketika saya ngumpul sama teman-teman dosen, beda yang diomongkan. Ketika saya ngomong sama teman-teman yang karyawan yang di bawah saya, ininya beda yang diomongkan. Teman-teman saya SMA, SMP yang maaf penghasilannya jauh lebih sedikit, beda yang diomongkan. Nah, inilah letak pembedanya. Makanya saya tahu bahwa orang-orang kaya itu punya pola yang sama, punya cara berpikir yang sama. Dan itulah kenapa saya buat kelas AMC untuk menunjukkan bahwa ini loh, orang-orang kaya itu mikirnya seperti ini. Orang-orang yang maaf yang penghasilannya di bawah UMR itu seperti ini. Itulah kenapa saya bisa membuat sebuah formula, membuat sebuah rumusan, saya buat kuis bakat kaya, dan itu bekerja, dan itulah rumusnya di semesta ternyata. Makanya yang salah di sini adalah tidak diajarkan bagaimana berpikir sejak dini. Ini sebetulnya pola asuh kita sejak kecil itu yang membuat orang miskin. Makanya orang-orang yang besar di lingkungan keluarga yang miskin, yang susah, potensi miskinnya itu lebih besar. Dan sebaliknya orang-orang yang tinggal di keluarga yang bagus, yang berpendidikan, yang kaya, potensi kayanya juga lebih besar. Makanya hal yang benar sebetulnya ketika dulu ada seorang menteri yang mengatakan menikahlah dengan orang lebih kaya. Lalu ada yang tanya, memang orang kaya mau sama kita? Mau kalau Anda memperbaiki pola pikir Anda sehingga Anda bisa punya pasangan yang kaya. Kalau di kelas AMC, Anda bisa pelajari mengubah mindsetnya, Anda bisa gunakan alfa telepatinya untuk mempengaruhi orang kaya itu mau sama Anda. Dan ada banyak teman-teman AMC yang dia menikah dengan pasangannya yang jauh lebih kaya. Nah, ini fakta yang memang harus dihadapi bersama, bahwa mindset lah yang menjadi pembeda antara orang-orang yang golongan 0,1% dengan golongan orang yang 99% tadi. Itu pembedanya. Sekarang apakah Anda mau memilih golongan 0,1% ataukah Anda tetap nyaman dengan golongan yang banyak tadi? Apakah Anda mau masuk ke golongan minoritas ataukah Anda lebih nyaman ada di golongan mayoritas? Faktanya, golongan minoritas lebih enak hidupnya, lebih nyaman hidupnya, lebih bahagia hidupnya. Mas Ruman, orang kaya itu nggak bahagia. Orang miskin jauh lebih tidak bahagia. Uang tidak bisa beli kebahagiaan kalau sedikit, tapi kalau banyak bisa. Percayalah, semakin Anda banyak uang, level bahagia Anda lebih tinggi. Pilih mana? Sama-sama nangis di pinggir jalan dengan nangis di hotel bintang 5 kamar suite. Sama-sama nangis, sama-sama sedih. Mana yang lebih bahagia? Pasti yang lebih bahagia yang di hotel bintang 5. Padahal sedihnya sama. Anda yang menentukan sekarang. Dan itu berpengaruh di pola pikir Anda. Apakah Anda mau masuk golongan minoritas ataukah Anda tetap di golongan mayoritas? Itulah kenapa sahabat kelas AMC, supaya Anda berani, Anda mengenali di mana salahnya mikir Anda, di mana salahnya selama ini yang Anda pahami sehingga itu perlu diubah. Pemahaman yang benar membuat hidup jauh lebih bahagia, lebih kaya. Pemahaman yang salah tapi tidak disadari, hidupnya susah. Berganti-ganti bisnis, berganti-ganti profesi, tetap saja susah. Sampai usia 60 tahun belum punya rumah bagus, belum punya mobil bagus, kemudian menyalahkan nasib. Sadari ini dan renungkan. Tuliskan di kolom komentar, Anda pilih mana? Mau masuk golongan yang banyak ataukah mau masuk golongan yang 0,1%? Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe ya.
dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.